dengan Bapak Ibu semuanya untuk memberikan sedikit pengetahuan yang sudah saya pelajari dari S1, S2 dan profesi serta pengalaman praktik saya sekitar 3 tahun ini di Batam. Karena saya juga berdatang Ibu dari Semarang. Saya baru datang ke Batam itu tahun 2020. Jadi baru. Makanya kesini tadi pakai maps, takut nyasar. Ini di mana? Saya belum pernah kesini gitu. Jadi ya syukurlah tadi agak terlambat karena ya itu lihat mapsnya ini betul nggak ya? Ini di mana sih ini? Karena saya di Batam juga jarang kemana-mana. Ya di sekitar Batam Kota saja karena kebetulan rumah saya di Batam Kota. Oke, di sini kan ada sedikit pembahasan mengenai penanganan stunting. Nanti akan saya bahas sedikit, tetapi memang tadi requestnya mengenai optimalisasi perkembangan anak karena banyak ibu guru, bapak guru di sini ya. Banyak hal-hal yang mungkin sudah diketahui bapak ibu guru sebagai pengajar, karena pasti juga lebih banyak menangani anak-anaknya dibandingkan dengan saya. Saya spesialisasinya memang untuk anak dan remaja. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa berdiskusi dengan saya mengenai pasti banyak problems yang dialami di terutama TK. Betul Ibu? Betul. Saya sangat paham karena banyak pasien-pasien atau klien saya yang rentang usianya di preschool, sekitar usia 5 tahun atau 6 tahun gitu. Nah, di sini akan belajar mengenai penguatan peran guru dan orang tua dalam optimalisasi perkembangan anak. Kita tidak akan mungkin bisa optimal untuk mendampingi tumbuh kembang anak ketika kita tidak paham tugas-tugas atau teori atau apa sih tentang perkembangan anak itu. Jadi semakin tahu, semakin kita bisa memahami, semakin kita bisa memberikan stimulasi yang optimal bagi anak-anak, khususnya anak-anak usia dini. Karena seperti yang Ibu ketahui, Bapak ketahui juga, ada usia golden age, betul ya Bu? Oke, usia berapa Bu golden age itu? Dari 2 tahun. Dari 0 sampai 4 tahun? 3 tahun, 2 tahun? 2 tahun? Oke, sebetulnya secara teoritis golden age itu di usia 0 sampai 5 tahun. Tetapi memang ada 1000 periode pertama kehidupan. Nah, itu lebih lagi tuh Bu. Tetapi rentang golden age itu usia 0 sampai sekitar 5 atau 6 tahun. Gitu. Kenapa disebut golden age? Karena pertumbuhan sistem syarafnya itu seperti jalan tol, tidak ada hambatannya. Jadi ketika kita beri stimulasi sedikit, langsung jalan terus, maju terus. Maka yang kita ajarkan di 5 tahun pertama itu akan sangat-sangat mudah diingat oleh anak-anak sampai nanti mereka dewasa. Mungkin kemarin tuh bunda atau guru di sekolah anak saya tuh cerita ketika saya jemput anak saya, Bun, iya gimana Bu Guru? Bunda panggilannya di sekolah itu. Maaf ya Bun, gimana? Tadi tuh waktu makan bersama, saya nggak sengaja ngucapin kata error. Jadi anak saya tuh menawarkan makanan ke kawannya, kemudian bundanya bilang, jangan Aska, jangan anak saya namanya Aska, jangan Aska, jangan dikasih keju. Temannya tuh sudah bagus, nanti error. Nah kebetulan yang diingat anak saya kata-kata error, karena menarik bagi dia, mungkin error tuh apa sih? Kemudian sepanjang setelah dia dengar kata error gitu. Jadi cepat sekali ketika informasi itu menarik, langsung diingat. Makanya ibu gurunya, bundanya takut mungkin akan diulang di rumah, ini error tuh dari mana kata-katanya gitu. Makanya memberitahu ke saya bahwa ada kejadian itu sehingga ketika nanti error ini diucapkan di sekolah, saya sebagai mamanya, ibunya tidak akan bingung. Nah, itulah pesatnya sistem syaraf anak untuk menerima informasi di 5 tahun pertama kehidupannya. Oke. Sudah ya. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar mengenai definisi perkembangan, teori perkembangan, aspek dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, jenis-jenis gangguan perkembangan yang harus ibu guru, bapak guru, bunda-bunda semua di sini pahami dan ketahui. Kemudian adanya penanganan awal. Tapi ini kesannya seperti kuliah, tapi enggak kok. Ini kita asik saja, nanti saya kemasnya. Kita akan banyak diskusinya.
Tapi secara umum kita akan mempelajari tentang ini. Baik, perkembangan dan pertumbuhan. Sebelum kita tahu apa sih perkembangan anak usia dini, kita harus paham dulu definisinya. Kira-kira perkembangan apa, Bu? Perkembangan, apa bedanya dengan pertumbuhan? Betul, perkembangan kemampuan. Coba Bu, boleh deh. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Kalau perkembangan itu bertambahnya kemampuan anak. Kalau pertumbuhan itu bertambahnya seperti tinggi dan berat badannya, itu pertumbuhan. Ya, tepat sekali Ibu. Perkembangan itu terkait dengan keterampilan-keterampilan atau kemampuan. Kalau pertumbuhan itu sesuatu yang bisa kita amati. Anak yang tadinya beratnya hanya 15 kilo bertumbuh menjadi 30 kilo misalnya. Pertumbuhan itu bisa diamati. Ini biasanya nggak ada masalah, karena kalau kita cemas akan lebih mudah kita untuk menilainya apakah sudah ada pertumbuhan yang dialami anak. Contohnya, kita khawatir anak kita tidak mau makan, kemudian berat badannya turun. Ke dokter, setelah kita tahu bahwa pertumbuhan berat badannya meningkat, kita jadi tidak was-was. Jadi pertumbuhan ini lebih nyaman bagi kita karena itu sangat mudah diamati atau diukur. Masalahnya ada yang namanya perkembangan. Perkembangan itu keterampilan yang biasanya ibu-ibu bilang, nggak apa-apa, nanti anak-anak juga bisa sendiri, tahu sendiri, gitu. Kebanyakan orang tua, mama-mama ada yang menyampaikan demikian. Misalnya di usia 18 bulan, 19 bulan belum bisa jalan. Apa yang ada di pikiran ibu-ibu semua di sini? 19 bulan belum bisa jalan. Was-was, bawa terapi. Kenapa? Kenapa ibu merasa was-was atau dibawa terapi kalau di usia 19 belum jalan? Perkembangan anak kita kurang maksimal. Perkembangan anak kita belum maksimal. Ada lagi Bu, 19 bulan belum bisa jalan. Apa yang ibu rasakan atau apa yang ibu pikirkan? Kenapa Bu? Takutnya ada kelainan. Kenapa ibu berpikir kan 19 bulan? 19 bulan itu berarti hampir 2 tahun ya Bu ya. Belum bisa jalan. Kenapa ibu berpikir akan ada keterlambatan atau ada masalah? Umumnya 1 tahun anak udah bisa jalan. Oke. Umumnya 1 tahun. Sepengetahuan ibu-ibu anak bisa jalan usia berapa? 18 bulan. Setahun setengah. Berapa Bu? Setahun setengah. 11 bulan, 1 tahun, tergantung perkembangan anaknya. Nah, ini apa? Gimana Bu? Tergantung perkembangan anaknya. Nah, ini tadi agak riskannya kita belajar tentang perkembangan kalau tidak tahu teorinya atau ilmunya atau pengetahuan tentang itu. Jadi begini Bu, anak saya jalan di usia 11 bulan dengan berbagai stimulasi yang saya berikan. Kalau orang-orang bilang, wah cepet nih, biasanya 1 tahun dan sebagainya, bangga gitu, misal akan memuji atau keren dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita memahami tahapan perkembangan anak, khususnya fisik motorik, sebetulnya ada yang namanya red flag. Red flag itu apa? Kalau anak itu tidak juga menguasai aspek-aspek keterampilan atau perkembangan di usia yang sudah menjadi red flag, maka itu bisa menjadi adanya indikasi gangguan. Nah, untuk jalan, red flagnya itu di usia 18 bulan. Ya. Jadi, anak-anak di usia 17 bulan masih agak sedikit tertitah-titah, itu it's okay, tidak apa-apa. Kita melihatnya red flagnya di usia 18 bulan. Ketika di usia 18 bulan anak ini belum berjalan, maka boleh jadi di situ ada masalah perkembangan yang harus kita amati. Betul, tiap anak itu berbeda-beda perkembangannya sesuai dengan usianya. Tetapi ada batasnya, berbeda-beda itu maksudnya ada yang 10 bulan jalan, ada yang 11 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 12 bulan. Tetapi tidak boleh melewati batas red flag. Jadi betul, sesuai dengan perkembangannya, tetapi ada red flagnya. Nah, ketika kita tidak tahu red flag itu, maka kita biarkan saja anak itu, nanti juga 2 tahun jalan sendiri. Nah, itu sebetulnya yang berbahaya.
Kenapa? Karena banyak kasus-kasus speech delay, perlambatan berbicara itu tidak ditangani dengan cepat karena itu tadi nanti anak-anak akan sendiri kok ngomongnya, nanti bisa sendiri kok ngomongnya, bicaranya. Padahal di usia 2 tahun anak seharusnya sudah bisa mengucap 2 kata, minimal 2 kata, mau, makan. Tapi si orang tua ini sampai dengan usia 2,5 tahun atau 3 tahun anaknya cuma katanya nanti juga bisa sendiri kok. Nah itu loh agak harus kita waspadainya dulu karena bagaimanapun juga ada refleksnya. Nah perkembangan bicara itu akan mengalami ledakan di usia akhir 4 tahun. Jadi ketika anak kita sekitar usia 4 tahun tiba-tiba ceriwis sekali, itu wajar karena ledakan perkembangan bicara itu ada di usia 4 tahun. Masalahnya ketika sudah lebih dari 4 tahun, kemudian anak ini tidak mendapatkan penanganan karena speech delay tadi, itu sudah akan sulit kita mengajarkan perkembangan bicara. Karena ledakannya, batasnya 4 tahun ya. ledakan bahasanya sudah terlewati di 4 tahun. Kira-kira begitu. Nah itulah pentingnya kita belajar mengenai perkembangan dan pertumbuhan. Jadi perkembangan adalah pola pergerakan atau perubahan yang dimulai dari masa pembuahan dan yang terus berlangsung selama masa hidup manusia terkait dengan pergerakan keterampilan, perubahan keterampilan, kemampuan dan lain sebagainya. Pertumbuhan yang terakhir. Perkembangan ini juga mencakup kemunduran. Jadi yang kita bahas dalam perkembangan itu tidak hanya berkembang untuk bergerak maju, tapi berkembang untuk bergerak mundur itu juga ada. Itu kan berkembang juga, perubahan. Perkembangan itu kan perubahan. Yang biasanya kemunduran ini dialami oleh anak-anak yang memiliki gangguan atau masalah perkembangan. Gitu. Jadi dulu anak saya sudah bisa 2 tahun. Ini biasanya dialami oleh orang tua yang memiliki anak autisme. Dulu anak saya di usia 2 tahun tuh sudah bicara, tapi kemudian hilang kata-katanya. Nah, jadi perkembangan itu juga termasuk perubahan yang maju dan perubahan yang mundur. Begitu kira-kira. Nah, mengapa sih Bu mempelajari perkembangan itu penting? Tadi sudah saya spill, sudah saya sampaikan. Kenapa Bu kita tuh penting untuk mempelajari perkembangan? Supaya tahu tahapan anak. Betul. Apalagi kenapa sih kita harus belajar perkembangan? Ya udah kan anak ntar juga hidup bisa sendiri, berjalan sendiri ke depan tanpa harus kita tahu tugas-tugas perkembangan. Yes, betul Bu. Biar kita bisa memberikan stimulasi yang tepat. Karena setiap usia, nanti akan sudah saya cantumkan, setiap usia memiliki tugas perkembangannya masing-masing. Nanti anak usia 5 tahun sudah disuruh mandiri untuk menjaga adiknya yang 2 tahun. Nah ini tugas perkembangannya atau enggak ini? Kan mumpung sudah punya kakak, jadi saya suruh inainu untuk adiknya. Nah ini nih banyak nih kasus-kasus seperti ini juga. Anak usia 4 tahun, tapi kan dia sudah besar. Ibu, maksudnya 4 tahun sudah besar itu seperti apa? Karena dia kebetulan punya adik. Boleh maksudnya sudah besar? Cocok buat ceritanya ini seperti apa? Saya selalu tekankan menurut persepsi ibu sudah besar itu biar seperti tahu. apa? Yuk kita lihat Bu tugas perkembangan anak usia 4 tahun. Saya akan langsung kembali ke tugas perkembangan. Pijakan saya ketika saya berhadapan dengan anak-anak adalah tugas perkembangannya. Begitu. Jadi mengapa mempelajari ini penting? Nah ada sebuah kasus, ada sebuah cerita. Ini orang Inggris karena saya baca-baca bukunya kan referensinya Inggris ya Bu. Jadi ya udah saya masukkan saja. Di sini adalah bacanya apa ya? Ted Kaczynski, ya Ted gitulah Bu. Ted ini adalah anak yang sangat cerdas. IQ-nya 167. IQ rata-rata manusia itu adalah 90 sampai 100. Rata-rata. IQ rata-rata kita. IQ di bawah rata-rata adalah 78 sampai dengan 89 itu di bawah rata-rata. Jadi IQ itu ada rata-rata, di bawah rata-rata, borderline, intellectual disability atau di bawah 65. Rata-ratanya itu
90 sampai 100, ada yang bilang 110 tergantung alat tesnya. Bayangkan si Ted ini IQ-nya 167, rata-ratanya 90. Wah, luar biasa. Anak ini cerdas, dia suka matematika. Tetapi dilaporkan bahwa semasa usia sekolahnya dia tidak pernah punya teman. Dia nggak cocok. Di saat kawan-kawannya yang kelas 1 SD bahasnya masih tayo, kemudian apa ya, games online, apalagi kelas 1 SD biasanya bahasnya apa ya Bu? Apa? Kartun-kartun. Ya, pokoknya yang lucu-lucu lah, Filipin gitu. Dia bahasnya integral, kemudian rumus matematika Pythagoras. Oh, apa itu? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Jadi kelas 1 dia nggak cocok sama kawan-kawannya. Kemudian dia diterima di Universitas Harvard, universitas yang paling bagus di luar negeri, saat usianya 16 tahun. Tapi dilaporkan di sana dia juga tidak punya kawan. Dia sendiri, dia lebih suka beraktivitas mengerjakan matematika daripada harus ngobrol sama kawannya. Jadi dia sendiri, IQ-nya 165, cerdas, istimewa. Biasanya IQ yang saya tangani itu 124, itu sudah gifted, sudah di atas rata-rata, sudah sangat cerdas, istimewa itu 124. Saya belum pernah mendapatkan anak dengan IQ 164. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya kehidupan dia, kehidupannya tidak pernah diisi oleh pergaulan. Dia hanya fokus dengan matematikanya. Sampai suatu hari, si Ted ini dimasuk penjara karena dia sudah menjadi terorisme yang mengebom hampir di 10 tempat atau 20 tempat, saya lupa. Jadi dia ngebomin orang, random. Tidak, pokoknya dia mau aja ngebom gitu. Ngebom, dibom di mana sampai dia ditangkap dan di penjara, kemudian meninggal di penjara. Cerdas, istimewa, 164. Ada Alice Walker. Dia adalah orang kulit hitam, hidup dalam garis ekonomi yang sangat miskin. Dia miskin sekali, sangat miskin. Sehingga dia harus dia sering dibully karena dia kulit hitam dan karena dia miskin. Tetapi kemudian cerita pembuliannya, cerita diejeknya itu dia selalu tuliskan di dalam buku. Jadi dia penulis. Dia banyak sekali yang nulis buku. Kemudian suatu ketika dia sudah remaja, tidak sengaja kakaknya itu menembakkan peluru ke matanya. Ya, bisa dibayangkan, peluru kena mata. Kemudian dia menuliskan kembali ceritanya itu ke dalam sebuah novel. Sampai dia terkenal dan menjadi sebuah penulis. Dia banyak membantu anak-anak yang mengalami pembulian atau yang memiliki masalah terkait dengan rasisme tadi, warna kulit dan lain sebagainya. Dia banyak membantu anak-anak tentang itu. Nah, apa yang bisa kita ambil Bu dari kisah dua tadi terkait dengan perkembangan anak? Boleh Bu sharing yang IQ-nya rata-rata dan yang orang sering dibully tapi dia menjadi penulis. Apa Bu kira-kira yang kita bisa tangkap ya dari situ? Apakah IQ yang tinggi menjamin kesuksesan seseorang? Apakah ketika anak pintar secara kognitif, kemudian aspek-aspek lain terkait dengan sosial, emosional, fisik motorik tidak terstimulasi juga menjamin kesuksesan seseorang? Tidak. Itu. Jadi kita mau anak kita pintar, bisa jadi kayak Ted misalnya, kalau kita tidak mempertimbangkan aspek perkembangan yang lainnya. Ini saya pernah mendengar juga pasien saya, dia SMA, dia ketua OSIS, pintar. Tetapi ketika dia OSIS itu kan banyak kegiatan ya Bu ya, tapi dia sendirian. Bayangkan ketua OSIS sendirian, dia ngurus sebuah acara. Ketika saya tanya kenapa, dia nggak punya kawan. Dia tidak bisa bersosialisasi, tapi dia cerdas, dia ketua OSIS. Ya nggak ada yang suka sama dia, tapi dipilih pula karena dia pintar. Tapi tidak ada yang mau berteman dengan dia. Nah, itulah tadi
bahwa perkembangan itu mencakup aspek-aspek, seluruh aspek-aspeknya. Tidak bisa kita hanya ingin menonjolkan salah satu aspek Salah saja. satu. Gitu. Ini enaknya kita mau langsung bertanya, Ibu, selama sesi kemudian bertanya, atau saya selesaikan materinya baru kita tanya jawab. Enaknya Selesaikan gimana? materi. Selesaikan materi dulu, oke siap. Ada yang cerita lain, Bu? Masa kecilnya Ibu mungkin begini-begini, akhirnya saya waktu dewasa begitu-begitu? Ada nggak, Bu? Ayo. Saya waktu kecil kurang diapresiasi. Itu kita melihatnya dari sisi emosional. Sehingga sewaktu besar, apa, Bu? Kurang diapresiasi, masih banyak ini yang saya tuh kalau ranking 1, oh ya, jarang saya diapresiasi oleh orang tua saya. Itu kita menstimulasi dari aspek emosional, apresiasi. Akhirnya besarnya saya jadi rendah diri, Bu. Saya gak pedean mau ngomong di depan umum, mau ngomong di apa, di PKK aja. Padahal udah banyak nih, mau tanya ini, Ya, mau itu tanya ini nih. saya. Tapi tanyain, tolong ini tanyain. Akhirnya nyuruh orang lain. Ada gak yang begitu? Dah. Karena apa? Waktu kecil aspek sosial emosional yang untuk kita diapresiasi bahwa kamu tuh bagus, kamu hebat, dan kamu bisa, Ada. itu kan memupuk rasa percaya diri, Bu. Tidak dikembangkan oleh orang tuanya. Jadinya ketika maju di sekolah, begitu. Baru kemarin hari apa ya? Selasa atau Senin saya lupa. Saya kedatangan pasien SMA. Dia di sekolah SMK, di suatu sekolah yang sangat bagus, bahasa sehari-harinya bahasa Inggris. Dia datang karena punya gangguan kecemasan. Kenapa? Ketika maju, oh enggak. Jadi di tempat bahasa, di sekolah bahasa Inggris itu ketika pagi akan diberikan suatu kata, kemudian suruh bikin kalimat dengan bahasa Inggris. Gitu. Ketika dia kedapatan, dia tidak bisa menggunakan, tidak bisa menyusun kata dengan bahasa Inggris itu. Terus nangis. Itu pertama kali. Kemudian gurunya minta dia maju ke depan, dia tidak bisa ngomong, dia nangis. Berkali-kali dia diminta untuk maju, selalu menangis sampai sudah dikenal dia pasti kalau maju itu pasti akan nangis. Sampai di titik ketika dia kuliah itu kan harus presentasi, Bu. Hampir 90% lah presentasi tuh kalau saya dulu waktu kuliah S1 dan S2. Nah, dia tidak bisa maju untuk menangis dan dia akhirnya punya gangguan kecemasan sosial. Karena ketika ketemu dengan orang sudah deg-degan, pasti nanti akan nangis, nanti aku akan dinilai nggak bisa, nanti aku akan begini begitu. Usut punya usut, orang tuanya sibuk, jadi di rumah selalu sendiri. Apapun yang terjadi dengan anak ini, orang tua kurang tahu. Karena anak tunggal, orang tuanya sibuk, jadi pokoknya semuanya sendiri. Tidak ada dukungan secara sosial emosional kepada anak ini untuk mengembangkan rasa percaya dirinya. Bisa juga dibayangkan bahwa anak tunggal itu kan biasanya semua terpenuhi, tidak juga mandiri. Wah, itu kalau kita usut dari sisi psikologis banyak itu faktor yang menyebabkan anak ini demikian. Akhirnya cuma karena kurang stimulus di bagian sosial emosional, ya harus terapi, kan sudah punya gangguan, sudah punya gangguan kecemasan, harus terapi dan mungkin akan minum obat. Ada berapa, Bu, aspek perkembangan anak? Berapa, Ibu? Oke, 6. Berapa, Ibu? Pada prinsipnya ada yang bilang 4, ada yang 6, ada yang 3, tapi boleh saja disebutkan apa itu. Motorik, sisik motorik, apalagi, Bu? Kognitif. Yes, bahasa, bicara dan bahasa biasanya jadi satu. Sosial emosional. Ini harus diingat-ingat, Bu. Manusia itu dilengkapi, kalau saya biasanya 5 sebutnya. Dilengkapi 5 aspek itu, tidak boleh kurang-kurang salah satunya. Mereka saling mempengaruhi, saling keterkaitan, saling berkaitan. 5, Bu. Dia sudah pinter, tetapi secara sosial akhlaknya misalnya nggak baik. Dia sudah akhlaknya baik, ramah dengan orang, tapi secara kognitif dia lambat sekali menerima pelajaran, nggak mau belajar, diajarin susah, akhirnya nggak optimal lagi.
Dia secara kognitif baik, bagus, tetapi kurang ada stimulasi bicara dan bahasa. Yang di sini banyak tapi nggak bisa disampaikan. Orang yang biasanya jarang bicara di depan umum. Di pikiran tuh banyak, tapi nggak keluar ya Bu. Hilang. Pasti yang mau saya sampaikan gitu. Hilang. Tapi tahu ini di sini ada di pikirannya. Ini dulu waktu awal-awal saya lulus profesi psikolog, itu kan belum banyak mengisi. Jadi masih mau ngomong apa ya? Karena sudah sampai yang ke 10 kali, 20 kali ya sudah biasa saya ngomong. Sudah ada apa yang ingin saya ucapkan kepada audiensnya. Gitu. Jadi aspek kognitif terkait kemampuan berpikir, belajar, memahami, menyelesaikan masalah dan mengingat. Ini kita sekalian aja. Ibu-ibu TK, adakah atau semuanya deh? Boleh semuanya sharing. Apakah pernah ada ibu, bapaknya hilang ini? Udah bapaknya hilang ya udah nggak apa-apa. Baru mau tanya bapaknya hilang ya udah. Apakah ibu pernah ada sedikit tahu masalah kognitif pada anak usia dini yang ibu-ibu tangani, yang ibu rasakan itu berkaitan dengan kognitifnya? Boleh Bu sharing Bu? Gak apa-apa, kita agak random, gak apa-apa deh, yang penting kita bahas aja. Tidak tidak sama, tidak apa-apa alur. Ada Bu yang pernah mengalami, ini kok kayaknya ada masalah di kognitifnya ya? Ada yang mau sharing siswa-siswinya, murid-muridnya? Ini menarik nih Bu, ini pasti banyak di sekolah Bu. Atau belum ada? Ada coba Bu? Ada nggak? Ini kayaknya yang masalah kognitifnya nih, berkaitan dengan berpikir, belajar, memahami, menyelesaikan masalah, daya tangkap, daya ingat. Di dalam tes IQ, tes intelijensi, definisi tes intelijensi adalah menyangkut kemampuan individu untuk beradaptasi dan kemampuan individu untuk berpikir, kognitifnya, dan untuk berinteraksi secara sosial. Jadi tes IQ itu tidak hanya mengukur IQ loh Bu sebetulnya, tidak hanya mengukur kognitif saja, tapi kemampuan adaptasinya dan kemampuan dia bersosial. Di dalam tes-tes itu mencakup itu. Jadi kalau ibu berpikir bahwa tes IQ itu pintarnya dia, oh bukan. Di situ mencakup juga kemampuan sosial dan emosionalnya. Ada Bu masalah kognitif? Oke, kalau belum ada, aspek sosial, menginisiasi, mempertahankan, mengembangkan hubungan dengan orang lain. Siapa yang anak-anaknya di sekolah ini nggak masuk kelas, ditinggal nangis? Siapa Bu? Banyak ya? Anak-anak TK ya? Oh, benar banget nih. Kemudian harus ditungguin. Oke, ada berarti ya Bu? Banyak. Oke. Kemudian aspek emosional, kemampuan mengekspresikan sesuatu, memahami, menangani atau meregulasi emosinya. Ada juga Bu TK? Ada. Banyak. Karena aspek emosional pada anak sekolah, presekolah itu memang masih berkembang. Oke. Yang biasanya diamati aspek emosional apa Bu? Bahasa gaulnya tuh tantrum, betul? Masih ada? Ada. Banyak. Oke, mungkin anak sendiri juga masih tantrum. Baik. Tapi tahu nggak sih Bu, tantrum itu normal atau tidak normal sih untuk anak preschool? Oke. Apalagi yang baru masuk sekolah, betul. Normalnya itu tantrum sampai usia berapa sih Bu? Ini tadi refleks tadi. Jawab Bu, ayo. Gimana Bu? 7 tahun, oke. Tuh sudah tua aja masih tantrum ya Bu. Kalau kita lihat, betul siapa yang sudah tua tantrum? Ya Bu, saya juga. Betul, saya kalau sudah capek, Saya nangis sendiri, betul. Siapa yang suka nangis sendiri di rumah? Saya juga Bu, saya juga. Siapa yang suka tantrum sama anak? Saya juga Bu. Oke. Siapa yang begini-begini sendiri? Saya Saya juga Bu. Sama. Coba. Jadi tantrum itu sebetulnya normal tidak Bu? Normal. Iya sama, saya
betul Bu. Kalau saya sudah capek, anak saya bikin masalah, wah sudah tantrum itu. Meskipun saya psikolog tapi saya juga manusia. Kalau di rumah, kalau di depan anak kan saya jadi ibu, bukan psikolog lagi, betul Bu. Kalau di depan suami kan saya jadi istri. Betul, jadi saya punya banyak kepribadian ini sebetulnya Bu. Nanti di depan ibu-ibu saya jadi psikolog. Gitu, jadi ya saya mengalami juga apa yang ibu rasakan karena saya juga banyak perannya di rumah. Kalau saya menjadi psikolog di depan anak saya sendiri yang stres. Iya, Betul ya Bu? betul. Nanganin anak yang nggak mau makan, yang suruh pakai baju dikejar-kejar dulu, pakai bajunya mau sekolah. Anak saya 4 tahun Bu. Wah itu udah pakai baju sekarang. Wah udah langsung, iya Bu, langsung ya itulah. Manusia Bu. Oke. Aspek motorik, kemampuan bergerak dan menggunakan otot-otot. Aspek motorik ada berapa Bu? Betul, apa saja? Yes, motorik kasar dan motorik halus. Motorik halus itu apa Ibu, yang berkaitan dengan apa? Menulis, betul. Melipat, menggunting. Motorik kasar? Oke, olahraga pokoknya berkaitan dengan otot. Tahukah ibu-ibu apa yang harus kita siapkan untuk anak bisa menulis? Berat nih pertanyaannya. Apa Bu? Apakah anak tiba-tiba bisa menulis? Tidak. Ada tahapan menulisnya. Biasanya yang paling pertama diajarkan itu apa Bu? Betul, meremas, mencoret-coret, scribble, mensobek, betul. Kenapa Ibu? Cara memegang pensil, betul. Jadi tahapan sebelum menulis itu banyak Bu. Orang tua kadang-kadang taunya tiba-tiba suruh pegang pensil. Coba. Anak, bayi, tugas pertamanya kan itu biasanya menggenggam. Iya Bu ya, menggenggam. Anak saya tuh kalau menggenggam tuh sampai narik-narik rambut saya, kuat sekali tuh genggaman bayi itu, luar biasa. Kenapa anak tugas pertamanya menggenggam? Karena dia akan memegang pensil. Memegang pensil saja dia menggenggam saja tidak bisa. Bagaimana akan memegang pensil dengan kuat? Maka motorik halus itu kalau kita belajar tentang sensory system, itu kita harus mengajarkan dasar-dasar untuk bisa menulis, memegang, menekan, menggunting dan lain sebagainya. Jadi menulis itu tidak serta-merta kemampuan yang langsung bisa dimiliki oleh anak. Bicara dan bahasa, kemampuan mengenal suara, kata, kalimat, menggunakan bahasa verbal dan non-verbal untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ada Bu yang punya masalah speech delay di sekolah, anak-anaknya? Ada. Usia berapa Bu? Usia 4 tahun, waduh. Usia berapa Bu? 5 tahun, ini lagi 5 tahun. Ada Bu di sekolahnya yang speech delay? Usia berapa Bu? 3 tahun, oke lah, masih oke. 4 tahun, 5 tahun ada? 4 tahun. Sudah diterapi, oh syukur sudah diterapi. Berdasarkan penelitian, umur ideal anak seharusnya diterapi untuk kita mendapatkan hasil yang optimal itu 2 tahun. Kalau sudah lepas dari 2 tahun, setelah 2 tahun, itu biasanya akan lebih menantang. Oke, sampai 5 tahun, itu tantangannya masih 1 level, 2 level. Tapi kalau sudah lebih dari 5 level, aduh, progresnya sedikit sekali. Di dalam penelitian 2 tahun. Kalau 2 tahun kurang lebih baik, itu progresnya hampir bisa menyamai dengan anak-anak tipikal atau anak-anak yang normal atau anak-anak yang tidak mengalami gangguan perkembangan. Jadi ketika ibu ada sesuatu yang kok ini aneh sama anak saya, ketika ibu sudah memahami tahapan perkembangan ya Bu, kan aneh itu kan kita bilang kita membandingkan yang seharusnya seperti apa, kemudian kita bandingkan dengan anak didik kita. Usia 3 tahun harusnya begini, kok anak ini belum. Nah, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kita harus segera sampaikan kepada orang tuanya untuk bisa segera ditangani. Semakin dini, prognosisnya atau outputnya atau hasilnya akan semakin bagus. Semakin lambat-lambat, aduh, orang tuanya minta cepat. Kadang-kala saya akan bilang, kalau ibu minta cepat, mohon maaf saya tidak bisa. Saya langsung menyerah di awal. Saya langsung sampaikan, saya bukan tipe psikolog yang harus punya klien banyak, harus punya pasien banyak, enggak. Kalau orang tuanya agak sulit untuk diajak kerjasama, saya akan menyerah dari awal. Saya tidak bisa Bu.
Ibu boleh cari psikolog lain yang mungkin lebih cocok dengan ibu. Kalau saya tidak bisa menangani. Kalau memang ingin cepat-cepat. Saya jelaskan dulu tapi prosesnya seperti apa. Tidak serta-merta saya tolak. Kalau orang tuanya oke, ya kita maju. Kalau tidak, ya sudah. Ibu boleh cari yang lebih kompeten. Enggak apa-apa, saya bebas. Gitu. Nah, ini adalah periode-periode perkembangan Bu. Ada proses ya, kognitif, biologis, dan sosio-emosional. Ini kelima aspek itu kemudian dibagi menjadi 3 aspek. Jadi perkembangan anak itu dibagi menjadi periode-periode. Ada periode di usia 0 sampai 18 bulan, 18 bulan sampai 24 bulan, kemudian 2 tahun sampai 3 tahun, sampai 5 tahun, kemudian 5 tahun sampai 11 tahun, atau sampai 12-13 tahun, itu masa kanak-kanak. Ulang ya. Jadi 0 tahun itu masa bayi. Kemudian 0 sampai 18 bulan itu bayi. 18 bulan sampai dengan usia 3 tahun itu toddler. 3 tahun sampai dengan 5 tahun itu preschool. Kemudian 6 tahun, 7 tahun sampai dengan usia 12 tahun itu kanak-kanak. Kemudian 13 tahun sampai 15 tahun itu remaja awal, remaja tengah, remaja akhir itu di usia sekitar 18 tahun. Kemudian 19 tahun sampai dengan 45 itu ada dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir sampai dengan lansia. Kenapa dibagi? Itu mencakup tugas perkembangan tadi Bu. Jadi kalau kita tahu pembagiannya, itu kita bisa menyesuaikan perkembangan anak dengan tugas perkembangannya. Banyak kasus-kasus out of topic dari anak usia dini, tetapi gini, ibu ini dulunya merantau, kemudian anaknya yang sekolah dasar ini ditinggalkan selama kurang lebih 6 tahun. Ketemunya jarang. Kemudian kembali lagi saat anak ini sudah SMA, berkumpul kembali. Sepanjang perjalanan ibu ini mengeluhkan anaknya itu kurang bisa untuk diajak bekerja sama, membangkang, ngeyelan gitu. Kemudian anak ini sekarang posisinya sudah 23 tahun. 23 tahun sesuai dengan tugas perkembangan sudah masuk dewasa awal. Ibunya masih menganggap anak ini seperti kanak-kanak. Dipilihkan itu, dipilihkan ini, dipilihkan itu. Tapi kan bagaimanapun juga anak-anak, iya Bu, saya pun anaknya orang tua saya. Tetapi kalau kita melihat tugas perkembangan, di usia dewasa awal itu sudah ada tugasnya sendiri. Mencari pekerjaan, menjalin relasi romantis, mandiri secara finansial dan lain sebagainya. Kalau kita masih ingin setir anak kita seperti anak kita masa kanak-kanak, sudah saya jamin isinya konflik. Karena ibunya masih merasa bahwa untuk mendampingi anaknya ini tidak proses yang harus diajarkan untuk mendampingi anak berusia 20 tahun ini mengarahkan, mengajari dan mengarahkan. Padahal kalau sudah 23 tahun dia sudah bisa mengarahkan dirinya sendiri. Sudah bukan mengarahkan lagi dan mengajari, tetapi mendampingi. Hanya didampingi dengan pilihan-pilihannya, kemudian kita berikan masukan. Itu loh Bu pentingnya tugas perkembangan yang kadang-kadang kalau kita tidak paham usianya berapa-berapa, kita masih mengasumsikan sama seperti anak usia anak-anak misalnya atau sekolah dasar misalnya. Itu pasti akan terjadi banyak konflik di situ. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan. Lingkungan, oke. Nurture, apalagi Bu? Kawan-kawan, lingkungan. Anak kita kenapa sih Bu berkembangnya nggak optimal? Coba, tadi sudah sedikit saya sampaikan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak Bu. Dari 5 aspek, faktor-faktor yang mempengaruhi 5 aspek perkembangan anak. Kira-kira apa Bu? HP, ya itu lingkungan. Gizi, betul. Kita nanti masuk ke stunting nih kalau gizi Bu. Apa sih? Ada tadi kakaknya itu tanya. Apa sih? Memangnya psikologi bisa ya masuk ke stunting? Bisa nggak Bu? Bisa. Dari segi apanya Bu? Psikologi kok masuk ke stunting? Tumbuh kembang anak, oke. Emangnya gimana? Apa yang bisa dijelaskan perkembangan anak dengan stunting?
asupan gizinya, oke. Sebetulnya sangat terkait sekali loh Bu, psikologi itu dengan stunting. Coba, siapa yang ibu di sini pusing anaknya nggak bisa makan? Anaknya GTM, kurus sampai sekarang nggak naik-naik. Ya udah berarti minta diet. Siapa yang remajanya sekarang body image-nya sangat nomor 1? Ini perkembangan. Oleh. Nah, ini tugas perkembangan remaja. Harus dipahami ibu-ibu yang anak-anak yang sudah remaja. Apa saja tugas perkembangan remaja? 1. Orang tua 30%, kawan 70%. Jadi kalau dia kawan itu tugas perkembangannya Bu. Memang begitu. Tugas kita adalah dampingin kawannya siapa supaya nggak salah arah. Karena tugasnya dia memang kawan. Kalau ditanya nih remaja ya, kenapa kamu nggak dekat sama mama? Kenapa nggak cerita sama mama lagi? Saya tanya. Kenapa Bu? Kamu mama galak. Oke. Apalagi Bu remajanya? Belum cerita udah marah. Selalu nasihatin aja pokoknya. Kamu tuh. Cerewet. Oke. Mama nggak asik. Betul. Nomor 1 tuh mama nggak asik. Aku kayaknya udah nggak beda zaman sama mama. Mama udah nggak asik, lebih asik ngobrol sama kawan. Itu nomor 1, peringkat 1. Ngomel terus peringkat 2. Betul remaja begitu komentarnya Bu. Mama membatasi aku main, nggak boleh main. Posesif, ya. Peringkat 3 juga itu posesif, betul. Kan kenapa anak sudah? Jadi memang ada tahapan perkembangannya. Kalau 0 sampai 5 tahun itu nempel kita terus Bu. Ditinggal ke kamar mandi aja nangis. Kayak udah ditinggal haji umroh. Mama. Anak 5 tahun sekolah ke TK. Jangan, aku mau di rumah, aku nggak mau sekolah. Tenang aja Bu, udah lewat masanya kita ditemplokin Bu. Karena itu memang masanya periode preschool. Ya kurang lebih sampai sekolah dasar lah. Di dalam teori parenting yang saya baca, masa-masa enak menjadi orang tua itu saat anaknya sedang SD. Saat anaknya sedang SD. Nurutnya, Masya Allah. Enaklah pokoknya kita mendampingin anak SD. Betul ya Bu? Mulai SMP, Masya Allah. Partner berantem berkonflik setiap hari. Karena apa? Sudah masuk di remaja awal. Tadi kembali lagi ke tugas perkembangan remaja. Itu memang pasti ibu-ibu bilangnya konfliknya tuh di remaja. Sejak SMP udah bisa ngeyel. Karena waktu SD dia merasa tidak bisa melakukan apa-apa, masih pulang dijemput, berangkat diantar, pulang. Kalau remaja kan kita cenderung ya udah nanti gojek ya Nak. Ya udah nanti angkot ya Nak, sudah lebih dewasa kita menganggap anak itu. Nah kalau kita mempelajari tentang riwayat perkembangan anak itu, kita jadi bisa, oh ya pantas sih udah remaja, memang begitu. Gitu. Jadi ya inilah pentingnya kita memahami perkembangan itu. Jadi faktor yang mempengaruhi adalah gizi, betul. Oh tadi kembali lagi stunting dan psikologi. Yang susah makan. Ada pasien saya yang tidak bisa makan nasi, hanya makan susu dan roti sampai dengan sekolah dasar kelas 2. Jadi asupan gizinya itu hanya dari susu. Dia anak yang oke, maksudnya secara grafik pertumbuhan berat badan dan tinggi badannya sesuai. Tetapi dari aspek perkembangan dia hanya mau makan roti dan susu, betul-betul ada. Dia dari belakang Padang kalau tidak salah. Nah, dari sisi psikologis, kalau anak ini sampai terus-terusan cuma makan roti dan susu, kan dia betulan udah stunting tuh dari awal mungkin kan. Kalau anak ini misalnya 5 tahun tidak mau makan nasi, tidak mau makan prohe, ya bisa stunting juga Bu. Misalnya kita katakan 5 tahun ke bawah. Dari sisi psikologis, kita akan lihat apakah ada trauma makan. Saking ibunya tadi tantrum, makan, lihat sendok aja sampai takut anaknya. Wah, punya, gini caranya punya. Gitu kan. Aduh, udah anaknya, wah trauma ternyata dia lihat sendok Bu. Jangan lihat sendok, lihat nasi, lihat makanan aja trauma. Itulah pentingnya menjaga kesehatan mental orang
ibu pada khususnya. Kalau kita udah tantrum, wah ngefek ke anak bu, macam-macam. Saya pernah sana bu, saya kesal, terus saya kasih pisang, makan pisangnya. Dia besoknya udah takut lihat pisang anak saya. Serius bu, saya tuh langsung merasa bersalah, ya Allah, maafkan ya Allah, saya ini psikolog anak ya Allah, gitu. Lalu saya minta maaf sama suami saya. Habis itu ya karena saya psikolog, saya berikan treatmentnya. Pelan-pelan saya kasih pisang, tapi kemudian dikasih dengan selai kacang. Dia suka selai kacang, akhirnya masuk tuh pisang selai kacang. Kemudian pisangnya saya jadikan pancake, masuk tuh pisangnya. Kemudian akhirnya sampai dengan dia sudah makan pisang. Mau pisang nak? Mau pisang. Udah nggak apa-apa, oke aman, checklist. Bayangkan kalau kita tidak punya ilmunya dan anak itu tidak mau makan nasi sampai besar. Itu satu dari aspek trauma. Untuk makanan saja bu. Kemudian dari psikologi kita juga akan melihat aspek sensorinya. Pisang itu kan lengket bu, agak-agak lengket gitu ya. Kalau anak ini sensitif indera perabanya, tidak pernah kita stimulasi sensorinya, tidak pernah megang yang lengket, nggak boleh kotor, nggak boleh main ini itu. Gimana dia mau pegang nasi yang berbulir-bulir? Gimana dia mau pegang pisang yang agak lengket? Kedua, aspek sensorinya. Itu psikolog bisa mengevaluasi. Bisa bukan nggak pegang nanti. Dia tidak mau menyentuh. Yang ketiga, makanannya diemut terus. Oke. Tapi ternyata sudah dia sensorinya jelek, tidak mau pegang-pegang. Otot mulutnya kalau ngomong, ya nggak mau. Aku takut. Bayangin, gimana dia mau ngunyah kan? Ternyata stimulasi oralnya nggak ada. Ketika anaknya ngomong, gremeng. Ngomong. Ibu ini gimana mau makan kalau ngomong aja nggak bisa ngangkat mulutnya? Ya harus terapi, dipijit. Ada namanya pijit mulut. Jadi untuk makan saja tuh ribet bu, banyak sekali faktor-faktornya. Kalau tidak paham tentang perkembangan anak, ya nggak tahu, taunya nggak mau makan, GTM. Tapi boleh jadi itu salah kita, karena ketidaktahuan itu. Gitu. Ternyata, gimana bu? Ya kurang update ilmunya, Jadi harus dipijit untuk ini dan lain sebagainya. Itu masuk ke stunting tuh bu. Kalau kita kalau orang tua tidak memahami tugas aspek-aspek perkembangan, makanan mau ibu beliin salmon keju yang mahal yang pasti awal-awal kan pasti masih semangat tuh dibeliin alat ini itu, makanannya harus ikan ini itu dan lain sebagainya, mau ibu beliin yang harga mahal sekalipun, ketika kita tidak memahami tahapan perkembangan anak, makanan itu nggak masuk bu. Betul? Nggak masuk. Kita sendiri yang stres malah boros, stunting oleh misal anak itu. Ya itu pentingnya dari sisi atau pendekatan psikologis untuk memahami tahapan perkembangan anak. Jadi gizi. Kemudian genetik. Genetik ini meskipun 7-14% saja dari 100% mempengaruhi anak, tapi tetap genetik. Saya selalu tanya, kalau ada yang punya masalah perkembangan, ibu, ini orang tuanya ada yang begini tidak? Kalau orang tuanya tidak ada, nenek kakeknya ada tidak? Karena genetik itu 7 turunan bu. Saya selalu tanya, kalau ada 1, secara genetik berarti dia sudah ada. Nah ini biasanya agak lebih menantang kalau secara genetik ada, karena kan berarti diturunkan ya memang begitu genetiknya si anak ini. Biasanya agak lebih menantang untuk kita intervensi atau kita sembuhkan. Kemudian stimulasi, udah tahu tadi, tapi kita kurang memberikan stimulasi. Ya tetap saja anaknya akan kurang maksimal perkembangannya. Kemudian pola asuh. Nah ini banyak nih kita bahas pola asuh ya bu ya. Pola asuh itu berkaitan dengan lingkungan. Pada prinsipnya pola asuh itu seperti tadi, pemberian makan, pemberian stimulasi itu juga masuk ke dalam pola asuh. Sudah bu, nggak usah dipikirkan pola asuh ini jenis itu jenis ini kan ada 4 katanya ini. Pada prinsipnya pola asuh itu kita pahami tugas perkembangan, kita sesuaikan dengan tugas perkembangan, insya Allah pola asuhnya akan ya minimal oke lah, cukup untuk memenuhi kebutuhan anak. Nah,
Baik, mitos atau fakta? Kita jawab bersama-sama, Bu. Masalah atau gangguan perkembangan itu menular antar sesama manusia. Yang fakta ada, Bu, nggak apa-apa, kan kita nanti sama-sama belajar. Mitos atau fakta? Oke. Jadi nggak perlu, Bu, anak yang Down syndrome kita jauhin. Tidak perlu anak-anak yang punya gangguan autisme kita jauhin, itu tidak menular. Tidak menular. Tetapi dalam teori perkembangan anak, perilaku bisa ditiru. Menular sih tidak. Nirunya itu loh, Bu. Masya Allah, ada anak yang pukul-pukul di sekolah. Ditiru dah tuh sama anak-anak yang lain. Itu masalahnya. Jadi tidak menular tapi meniru. Teori belajar Bandura. Kalau ibu guru belajar ya teori-teori Bandura, kemudian Pavlov dan sebagainya. Ada ya belajar ya, Bu ya? Nah, itu teori behaviorisme. Perilaku kalau di reinforce, diberi penguat. Perilaku terjadi kalau dengan meniru, melihat. Nah, itu masalahnya. Nanti PR yang guru nih, ada anak satu yang bermasalah, itu harus cepet-cepet kita tangani, Bu. Kalau enggak, itu ditiru sama anak-anak yang lain. Nah, anak-anak dengan kita itu kan berapa jam sih, Bu? 2 jam, 3 jam. Itu pentingnya kita melibatkan orang tua. Ini harusnya di sini ada orang tua juga nih, Bu. Banyak. Karena tetap orang tua yang untuk preschool ya, Bu, di bawah 5 tahun itu kan memang masih nempel sama orang tua. Tapi kalau sudah remaja sudah beda lagi. Biasanya remajanya saya langsung ajak ke sini. Gitu. Jadi mitos, betul. Masalah perkembangan itu hanya menyerang spesifik pada satu aspek saja. Mitos atau fakta, Bu? Coba deh. Mitos, coba Ibu kenapa mitos, Bu? Oke, jadi misal punya gangguan bicara akan kena gangguan yang lain. Oke, ada yang mitos lagi, Bu? Oke. Betul. Jadi emosional karena orang tidak ngerti. Apa sih, Nak? Apa? Mbak nggak ngerti, tantrum. Padahal dia maksudnya mau minum, tapi nggak bisa ngomongnya, tidak bisa bicaranya, sehingga dia malah tantrum atau marah. Betul. Jadi penelitian menyebutkan anak yang memiliki speech delay atau gangguan masalah perkembangan bicara 2 kali beresiko memiliki gangguan emosional. Karena apa ya? Karena apa yang dia tidak bisa mengucapkan, orang lain yang ingin dia paham tidak paham, ya udah dia makan hati. Karena nggak paham, tidak paham. Baik, yang fakta ada tidak, Bu? Fakta tidak ada. Bahwa aspek perkembangan itu akan mempengaruhi satu sama yang lainnya. Makanya saya selalu berpesan 5 aspek ya, Bu, 5 aspek ya, Bu, 5 aspek ya, Bu. Anak yang kurang stimulasi fisiknya pasti akan lari-lari di sekolah. Kalau lari-lari di sekolah, dia nggak mendengarkan penjelasan bu guru, aspek kognitifnya tidak terstimulasi, dia secara kognitif akan lebih rendah dibandingkan kawan-kawannya. Ada yang lari-lari di sekolah, Bu, anak-anaknya? Wah, semuanya, apalagi preschool. Nah, nanti akan menarik. Ibu tahu tidak? Konsentrasi atau atensi atau fokus anak di usia dini itu berapa menit sih, Bu? Kurang dari 5 menit. Oke. Berdasarkan pengalaman ya, Bu ya? Oke. Kurang dari 5 menit untuk anak preschool. Berapa, Bu? 5 sampai 10 menit. Oke, sama 5-10 menit. Berapa, Bu, kira-kira? Ayo, coba, Bu. Kan Ibu di sekolah kan mengajar. Berapa, Bu? 10 menit. 5-10 masih sama. Usia umur kali 2. Oke, berarti tergantung dari usianya ya, Bu ya. Berapa yang diajarkan? Kurang lebih sama. Kita lihat dulu. Mumpung membahas ini. Ini gambar-gambar aja kok. Hai sayang.
Jadi di paling belakang Ibu ada informasi mengenai tahapan attention spans atau kemampuan anak untuk bisa mempertahankan fokusnya. Memang sesuai dengan usianya. Jadi bisa ya Bu di situ dibaca ya. Anak 2 tahun itu sekitar 4 sampai 6 tahun. Jadi betul, usia dikalikan 2 sampai 2,5 atau 3. Itu rentangnya kurang lebih. Jadi kalau ada orang tua yang ibu-ibu yang anaknya 2 tahun kemudian nggak bisa bertahan 15 menit, dibilang sudah ADHD, gangguan hiperaktif, gangguan fokus, atensi dan lain sebagainya. Nah ini kita harus pahami juga, memang ada rentang atensinya bagi anak. Nah ini kita untuk membahas normal atau tidak normal. Jadi nanti ibu guru bisa menjelaskan kepada anak-anak, kepada orang tua, Bu ini masih normal, masih sesuai dengan perkembangannya. Atensinya memang demikian, memang sekian. Nanti dilatihkan saja Bu, tergantung dari anaknya. Kalau anaknya level energinya besar, dilatih fokusnya dengan aktivitas fisik. Kalau anaknya low tone atau energinya rendah, dilatih atensinya dengan keterampilan motorik halus. Nah ini beda lagi, udah banyak lagi nih. Udah pendalaman lagi nih Bu. Jadi untuk anak yang susah fokus, itu akan punya treatment yang masing-masing sesuai dengan karakter anaknya. Kalau ternyata susah fokusnya karena pegang-pegang nih Bu, dia usil, pegangin, toel-toel. Ada kan Bu anak yang begitu? Ada. Oh, dipegangin. Mana? Barusan tadi semua dipegang, lihat. Itu bukan hiperaktif. Pertama, saya akan evaluasi stimulasi sensorinya bagaimana. Ada yang namanya hyposensori. Hyposensori itu anak yang butuh distimulasi sensori indera perabanya. Jadi ketika dia duduk, dia merasa ada yang kurang dari tubuhnya. Dia harus ada tekanan, harus ada rangsangan supaya dia bisa fokus. Kenapa sih anak yang gak fokus selalu gini-gini? Dia tuh menstimulasi dirinya sendiri. Karena dia butuh ada stimulasi itu. Kalau kita lihat, berarti aspek apa yang kurang dari pertumbuhannya dia itu, kok dia masih butuh sensori di usia 5 tahun. Stimulasi sensori itu di usia 0 sampai 2-3 tahun. Menurut teorinya. Kok di 5 tahun masih butuh gini-gini itu kenapa sih? Apa nggak dipenuhi sehingga dia masih minta-minta? Pegang, gitu Bu. Jadi kita harus evaluasi apakah ada aspek sensori yang kurang dari dia sehingga dia harus pegang. Kan berarti dia sedang menstimulasi dirinya sendiri. Oh ini keras nih. Kalau anak sudah cukup nggak perlu, udah tahu ini keras. Pegang, oh udah cukup. Duduk, udah cukup. Ketika anak gerak-gerak kan dia sedang menstimulasi dirinya gitu. Nah kira-kira itu tadi. Jadi konsentrasi, Ibu ada yang suka goyang-goyang di sini? Kalau bosan mungkin kebelet BAK mungkin iya. Tapi biasanya kalau sudah dewasa pun ada Bu. Ada juga, iya. Karena kurang stimulasi, dia kan menstimulasi dirinya sendiri ya Bu ya. Jadi lebih fokus dia kalau dia goyang-goyang malah lebih fokus. Biasanya kakinya begini gitu. Supaya nggak ngantuk kan kita biasanya kan kita menstimulasi diri kita supaya kita fokus. Kadang paha. Nah masalahnya orang dewasa sudah hebat cara beradaptasinya. Meskipun si individu sebagai individu dewasa kita kurang stimulasi, tapi kita nggak akan mungkin kurang ajar gitu Bu. Kayak saya kebiasaan gini. Karena secara kognitif kita sudah dewasa, kita tahu menempatkan diri kita untuk menstimulasi diri kita. Kalau bisa nggak kelihatan, pulpen, tek. Kalau anak-anak belum tahu dia pemahaman terhadap situasi sosialnya, pokoknya aku mau menstimulasi diriku, lari ke sana sini. Itu yang bisa membedakan antara anak-anak dan orang dewasa. Oke, kita kembali lagi. Ini nggak ada yang mau ditanyakan dulu Bu, sampai sini? Sudah banyak pertanyaannya, oke. Bolehlah tanya dulu kali ya Bu ya, daripada dengerin saya terus nanti. Oke. Selingan, silakan Bu.
siang Ibu. Ada pertanyaan saya mengenai tadi tentang anak di usia mungkin remaja dan di atas 21 tahun. Ya, tadi kita peran orang tua 30% ya Bu. Nah, saya mau tanyakan tentang sekarang anak-anak sekarang Bu. Tentu berbeda pola dengan anak di zaman saya dulu. Makanya mereka sering bilang mamanya jadul gitu ya. Nah, sekarang kadang pilihan mereka itu ada sesuatu pilihan yang kadang-kadang tidak pas mungkin seperti itu. Ya, pilihan itu tidak tepat bagi mereka. Nah, bagaimana kita mengatasi seperti apa yang Ibu sampaikan, kita hanya mendampingi peran kita 30%. Ya memang kita sebagai orang tua dimanapun kita pingin anak kita itu lebih baik daripada kita. Ya, sehingga kadang kita sebagai orang tua banyak menceramahi mereka. Nah, menceramahi mereka, tetapi kadang mereka menganggap kita itu terlalu resek dengan mereka. Nah, untuk hal ini Bu, saya mohon saran, mungkin ada sebuah masukan bagaimana kita menyikapi anak-anak kita. Sedangkan secara psikolog tadi berkata cuma 30%. Tapi pada kenyataannya kita kan nggak mau pilihan itu udah salah. Kita sudah arahkan, kita sudah kasih motivasi, mungkin kita kasih gambaran, tetapi mereka tetap kekeh dengan pilihan mereka. Karena mereka menganggap bahwa saya sudah besar, saya bukan anak-anak lagi. Nah ini seringkali dihadapi oleh orang tua Bu. Tidak hanya mungkin kita di ruangan ini pun pasti seperti itu, menghadapi anak yang remaja dan mungkin yang menjelang dewasa. Karena mereka terpengaruh dengan dunia sekarang, teknologi, pergaulan mereka, dan kita dianggap mereka terlalu resek gitu aja Bu. Padahal kita tahu bahwa pilihan mereka tidak tepat mungkin seperti itu. Itu saja Bu yang pertama. Yang kedua, ada yang saya tangani anak di usia mungkin hampir 3 tahun, tetapi dia itu tidak bisa bicara dengan jelas. Dia kalau malam itu nggak bisa tidur, itu kalau tidur bisanya subuh Bu. Jadi seperti itu, saya arahkan orang tuanya untuk mungkin ke psikolog atau ke dokter anak, tetapi nggak apa-apa Bu, kan biasa seperti ini anak. Nah ini seringkali di budaya kita, anak yang mungkin terlambat jalan, anak terlambat bicara, orang tua sering berkata nggak apa-apa itu. Dan ketika kita bilang anaknya mungkin ada sebuah kelainan atau istimewa, mereka tersinggung Bu dengan apa yang kita katakan. Jadi mungkin itu dulu Bu, sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Terima kasih. Boleh Bu, satu lagi. Terima kasih Bu buat kesempatannya. Bahagia sekali ya bertemu dengan Ibu psikolog ini. Saya punya, apakah dia pasien ibu atau tidak, karena terapinya dia di awal bros. Jadi nggak tahu awal bros botania atau awal bros yang di yang pusatnya. Saya punya satu anak, ketika dia mendaftar, ibunya bilang, saya lihat anak ini biasa-biasa aja, bagus dari tubuh, dari penampilan itu tidak kelihatan apa-apa, seorang laki-laki sehat, ganteng. Tapi ketika dia melihat brosur saya di atas meja, dia ambil semua, dia lari-lari ke tangga. Lalu saya katakan, Bu, itu anak ibu ada kelainan gitu. Iya, saya sedang terapi dia di awal bros. Lalu kalau begitu ibu tolong minta surat dari psikolognya, dokternya, apakah dia memang bisa di SD normal atau dia harus ke SD yang memang spesial sesuai dengan kebutuhan dia. Lalu ibunya bilang, iya saya akan ambil. Ketika mereka ambil minggu depannya, dia dinyatakan boleh masuk ke SD, keterangan dari psikolognya, boleh masuk ke sekolah normal. Nah ketika sudah belajar di sekolah normal, asal melihat pot bunga saya di sekolah, semua harus dipecahkan. Jadi ibunya harus mengganti terus. Tong sampah saya dari lantai 2 dilempar ke bawah, pecah, ganti terus. Ada kaleng cat yang berisi sedang masih baru dibeli, ditumpahkan. Jadi saya hitung-hitung semua, ibunya harus membayar hampir 1 juta lebih. Waduh, belum masuk, belum belajar, tapi saya sudah harus mengganti. Resikonya kan saya sudah kasih tahu ibu. Nah, ibu kan sudah oke sama bapak, sama suami istri. Tapi tolonglah Bu, di minimize saya mengganti. Saya bilang kami tidak mempunyai pseudo teacher di dalam kelas. Karena sekolah kami bukan inklusi. Kalau mau ibu sendiri yang di dalam kelas. Dia pernah ikut
beberapa minggu tapi nggak kuat, maksudnya jenuh ya, namanya di kelas 1 jenuh. Kebetulan saya yang menangani nih Bu, jadi tapi ketika saya bentak ini anak, duduk, sit-down, dia diam Bu, dia takut. Dia pegang pensil, tapi kalau dilembein dia akan lemparin semuanya Bu. Itu dinding sekolah yang bagus itu jadi papan tulis dia semua dengan lukisan, coret semua. Spidol kita diambil dari laci. Nah, dia jadi guru di papan tulis. Pokoknya depan dia semua. Itu bagaimana cara menanganinya? Satu, saya tanya sama Ibu Psikolog yang terhormat, bagaimana cara menangani hal itu. Satu lagi ada pertanyaan, anak saya ini di TK ya, di kindergarten kelas ini Bu ya, dia tidak mau berbicara. Datang dari puskesmas, dinas kesehatan untuk kasih imunisasi, tidak mau bicara. Pokoknya semua tidak mau bicara, sama gurunya tidak mau bicara. Diam aja, tapi pintar, dia bisa kerjakan semuanya, dia bisa semua, dia bisa Bu. Ini seorang cewek ya, anak cewek. Lalu ibunya ini, saya tanya sama ibunya, dia kenapa di rumah dia nyanyi-nyanyi, dia jadi guru, tolong videoin. Nah rupanya ternyata memang anak itu bagus di rumahnya, di sekolah dia tidak mau bicara. Sampai tim kesehatan dari puskesmas suruh terapi ke puskesmas. Nah ibunya nggak mau, karena anak saya itu bagus gitu kan. Akhirnya saya yang masuk untuk menangani, lagi-lagi saya sebagai kepala sekolah yang bisa menangani. Masuk, lalu saya bilang ketika mau ujian, kamu tidak boleh keluar, tidak mau bicara, bilang apapun tidak mau sama sampah dan keluar. Harus bisa bicara. Nah setelah itu besoknya dia datang di antar mamanya, dia bicara, saya mau ujian. Apakah harus bentak-bentak keras-keras begitu? Karena selama saya guru-guru yang lain nggak bisa mampu menanganinya, harus saya yang turun. Nah jadi akhirnya seperti itukah menangani anak yang katanya delay speed lah. Ada anak saya delay speed sampai luntur sampai kelas 5 Bu. Ada. Saya juga yang ngajar masuk ke kantor, saya harus pukulin dia. Kerjakan nggak? Pak sekali. Nah baru dia nanti lama-lama dia kan dipukul saya. Sekali juga kayak gitu. Jadi dia membalas dengan saya. Tapi saya bersyukur dari situ dia teman-temannya gak ada yang membuli sih. Kita memang anti bully di sekolah ya. Siapapun itu anak berkebutuhan khusus juga yang ada di sekolah kita bukan bully. Jadi semua menyayanginya sangat. Jadi dia seperti raja. Diangkatin tasnya, diantarin, kalau masuk digandeng, dibawa ke kelas, sayang semua, gak ada yang membuli. Jadi cuma saya berpikir bagaimana cara menangani anak-anak yang seperti sampai kelas 5 SD itu dia. Tapi sekarang dia sudah kelas 6 itu udah bagus. Sudah lancar, ada yang juga sudah tamat, sudah SMP, udah bagus, semua udah bagus. Jadi tanpa terapi, tidak terapi ke psikolog. Orang tuanya disuruh gak mau. Apakah karena gak ada duit? Karena terapi kan butuh duit Bu. Jadi sama seperti anak ABK yang masuk di kelas 1 sama saya. Kami udah terapi 2 tahun, mahal loh Miss. Kalau di sana tadi, tolonglah terima anak saya di Bu. Psikolognya mengizinkan kok, dan diterima di sekolah normal. Nah cara-cara hal seperti itu mungkin kami jumpai mungkin ya dari sekolah-sekolah lain ya Bu ya. Bisa Ibu terangkan bagaimana penanganan hal seperti ini. Lalu anak satu lagi Bu, anak yang Ibu bilang tadi, kalau dia dari kecil dibiasakan makan dengan minum susu sama roti, apakah itu tadi stunting, jadinya stunting atau tidak? Anak saya sendiri, saya punya anak 4 laki-laki Bu, itu sampai SMP itu jarang makan nasi, gak mau makan nasi, tapi dia makan roti, makan buah, makan sayur, semua dimakan, jangan nasi. Dan kami tidak pernah menjejelinya makan, nggak pernah gitu. Pokoknya mau makan aja, begitu. Nggak mau ya nggak usah, sudah. Ya tapi sekarang anak saya itu sudah selesai semuanya, bahkan dia sudah bekerja, sudah S1 juga. Tapi yang nggak masuk di akal saya tadi, nggak nyambung tuh tadi dibilang kalau makannya susu sama ini sampai umur sekian itu harus begini. Anak saya nggak begitu, saya pikir. Apakah mana yang benernya aja lah menurut Ibu psikolog yang terhormat. Terima kasih Bu. Jawab dulu Bu. Iya. Ingat yang terakhir tadi terkait dengan stunting ya Kak. Jadi kasus ini kan spesifik ya Bu. Betul bahwa karbohidrat itu saya sambil duduk ya Bu.
bahwa karbohidrat itu tidak hanya nasi. Jadi ketika nasi itu digantikan dengan karbohidrat yang lain, sebenarnya tidak ada masalah dan tidak akan stunting. Dokter anak pun bilang, Bu, kalau tidak mau nasi bisa jagung, bisa ubi, apalagi Bu, ketan dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks pasien saya, sepanjang rentangnya dia hanya makan susu dan roti, tidak ada makanan yang lain, gitu. Tapi buah masuk ya Bu? Betul. Nah, memang secara pertumbuhan dan perkembangan tidak ada masalah ya Bu. Pasien saya tadi juga nggak ada masalah ya Bu. Dia tumbuh besar, tetapi yang jadi masalah adalah ketika dia kumpul-kumpul dengan kawannya, kemudian dia tidak bisa makan nasi misalnya. Problem yang disampaikan orang tua seperti itu. Kemudian seiring dengan bertambahnya usia, kan spesifik ya Bu, untuk anak ini menjadi berat badannya kurang bisa didukung lagi atau disukung lagi. Dan bahwa kalau dari perspektif anak ibu itu baik, maka berarti spesifik anak ibu tidak ada masalah dengan itu. Tetapi untuk anak-anak lain dengan karakter yang berbeda, boleh saja itu tadi terjadi stunting atau tidak, itu sangat-sangat tergantung dari metabolisme tubuh anaknya dan sesuai dengan karakter individunya masing-masing. Kebetulan saat itu pasien saya mengeluhkannya demikian. Jadi kalau tidak harus roti, karbohidrat apapun boleh, tidak harus susu, kalsium apapun boleh. Yang penting adalah variasi makanannya itu bisa masuk ke dalam tubuhnya anak tersebut. Kira-kira begitu. Jadi akan sangat bervariasi Bu. Mungkin anak ini akan stunting, anak ini tidak, anak ini oke. Anak ini bisa mudah cepat untuk terapinya, anak ini lama, anak ini tidak. Saya menangani berbagai macam anak itu tidak ada yang sama spesifik Bu. Betul-betul berbeda-beda sama sekali. Jadi tidak apa-apa. Kalau misal itu tidak stunting berarti itu bagus Bu, pemenuhan masih oke pemenuhan nutrisinya dengan makanan itu. Tapi untuk kasus pasien saya itu tidak bisa. Nah mungkin ada ibu-ibu juga mengalami kasus yang serupa meskipun pasti tidak akan sama. Kira-kira begitu. Ya, saya menjawab dari pertanyaan yang atas dulu. Anak usia remaja di atas 24 tahun. Kan ada pilihan yang tidak tepat atau pilihan yang tidak pas bagaimana peran kita mendampingi, karena kalau kita ceramah akan dianggap terlalu reset gitu. Mungkin ada ibu-ibu di sini yang sharing yang punya anak remaja. Ada nggak Bu yang pernah berhasil untuk menangani anaknya yang remaja? Boleh ya Bu, kita sharing dulu ya Bu. Ada yang anaknya remaja, boleh, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya memiliki 4 anak dokter, umur 21, umur 18, dan umur 11 tahun sama 4 tahun. Alhamdulillah saya juga bersyukur bisa ketemu dokter di sini. Dulu cita-citanya jadi psikolog. Alhamdulillah qadarullah ditakdirkan jadi guru TPA. Seperti itu. Jadi gini, saya itu memiliki anak remaja 2. Saya ini pengalaman pribadi ya, bukan ilmu yang seperti dokter. Jadi ketika saya itu keras sama anak saya itu dia akan memberontak. Jadi kalau misalnya ini saya bilang harus seperti ini. Kalau bangun itu harus murojaah, harus ngepel, harus ini, nggak akan dikerjakan seperti itu. Terus dia manyun dengan wajah segi 4. Tapi ketika saya bilang assalamualaikum ayu, bangun udah subuh, dia peluk-peluk saya seperti itu kan. Jadi intinya itu ketika emosi saya stabil itu saya akan rayu-rayu. Saya akan rayu-rayu. Kadang kok anak ini udah umur 21 kok saya dirayu aja seperti itu kan Dok. Tapi kadang itu ada kalanya kita kan jam 8 sudah menghadapi murid. Saya ada calistung, dulu mantan guru TK, akhirnya beralih ke calistung. Kita kan harus siap juga. Jadi itu kalau misalnya dia lelet-lelet itu emosi meledak juga Dok. Cepatlah sedikit, ini loh banyak yang mau dikerjakan seperti itu. Udah besar, udah 17 tahun seperti ini. Tapi intinya ketika kita halus itu ternyata anak itu cepat care sama kita sebenarnya. Cuman ya benar kata dokter tadi. Kami orang tua dan guru itu juga manusia biasa seperti itu. Mungkin itu aja pengalaman saya. Siap, terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan. Terima kasih Ibu atas sharingnya. Ini spesifik untuk anaknya Ibu siapa Bu? Maaf. Ibu Maila. Spesifik untuk anaknya Ibu Maila karena kasus itu kan berbeda-beda. Tapi kita ambil satu,
kitanya harus waras, artinya kitanya nggak tantrum ya Bu ya. Kemudian ada proses diskusi mengajak dengan kelembutan di sana. Oke, ada lagi Bu sharing yang anaknya sudah remaja, ini menarik nih, asik kita bisa belajar. Boleh Bu, silakan, kita sama-sama belajar. Saya alhamdulillah anaknya udah 3 dan remaja semua. Satu usia 19 tahun. Yang pertama usia 22 tahun. Yang kedua usia 21 dan yang ketiga usia 19. Dan tiga-tiganya itu saya dari mulai mereka usia SMP, saya selalu mengajak mereka itu berjalan. Jadi menjadi sahabat bagi anak saya. Jadi setiap akhir pekan itu saya bergantian mengajak anak saya. Pekan pertama misalkan dalam bulan ini ya, di hari Sabtu saya membawa anak yang paling besar dulu. Itu hanya berdua tanpa ayah dan tanpa adik-adiknya. Ya. Dan kemudian saya ajak bicara dia, apa yang diinginkan, apa maunya, mau kemana. Ternyata anak saya yang pertama ini sukanya adalah ke toko buku. Gitu ya. Jadi saya ajak, dulu masih ada Fatayillah ya, ada Gramedia. Kami ajak jalannya ke sana. Dan setiap kali nyampe di sana, pasti dia dicari adalah buku. Dan bukunya adalah buku-buku yang menggambar. Bagaimana membuat sketsa wajah, bagaimana cara menggambar intinya. Dan ternyata ketika dia kuliah di Poltek, dia pun ambil jurusan animasi. Nah, kemudian saya yang kedua, dia setiap kali saya ajak jalan, dia itu hobinya adalah makan. Iya, hobinya makan ya, makan es krim, makan sambil ngobrol. Jadi kami hanya ngobrol berdua. Ternyata sekarang dia mengambil di psikologi ya. Dan kemudian yang ketiga baru lulus SMA. Dia itu hobinya adalah main. Jadi saya ajak dia itu, seringnya ajak main ke Pandel itu ada membongkar apa ya di situ. Ya main basket, main macam-macam lah. Nah ternyata memang dia juga hobinya seperti itu. Jadi memang intinya Bu di sini kita tuh seringlah mengajak anak itu bicara. Kita diskusi komunikasi, jangan pernah memaksa kepada anak ketika anak memasuki usia remaja. Jadi jangan maunya kita saja, tetapi kita tanyakan kemauan anak itu apa. Itu yang saya lakukan dan alhamdulillah ketiganya itu sampai sekarang ya selalu bercerita dengan saya. Kejadian di sekolah dia ceritakan, kejadian di tempat kuliah juga dia ceritakan, bagaimana dengan teman-temannya pun dia ceritakan. Jadi jadilah sahabat bagi anak-anak kita ketika anak-anak menginjak usia remaja. Itu saja dari saya. Mantap. Satu lagi mungkin Bu, satu lagi. Boleh silakan Bu. Satu lagi. Udah. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya mau berbagi pengalaman tentang anak saya yang sudah SMA. Tapi dia ini kurang mempunyai percaya diri Bu. Jadi dia ini ketika di rumah dia biasa saja dengan saya, dengan adiknya, dengan ayahnya. Tapi ketika di sekolah itu dia sangat pendiam sekali. Apakah itu tergolong gangguan perkembangan atau bagaimana? Soalnya kalau ada tugas dari sekolah, misalnya membuat video ataupun apa, dia mempunyai kecemasan yang berlebih. Jadi dia tuh takut gitu kan, nggak mau video itu ditengok adiknya, dengan saya itu nggak mau. Terus pertanyaan saya bagaimana menangani masalah yang seperti itu Bu? Terima kasih. Ya. Pertanyaan. Ya, baik. Jadi saya rangkum dari dua pengalaman tadi, untuk menghadapi remaja itu ada yang mengajak untuk beraktivitas bersama-sama, kemudian kitanya tidak tantrum dan kita bisa bicara dengan lembut. Jadi begini Bu, remaja itu kan proses berpikirnya sudah seperti hampir mirip seperti kita Bu.
sudah hampir dewasa. Dan banyak dari pasien-pasien saya yang mengeluhkannya itu orang tua tuh tidak memahami aku. Orang tua tuh nggak mengerti aku. Ketika diajak diskusi, mereka nggak mendengarkan aku. Omonganku langsung dipotong. Aku langsung diceramahin misalnya. Ini saya pengalaman langsung dari pasien-pasien remaja yang berdiskusi dengan saya. Terus kamu pengennya apa? Aku pengennya didengarkan. Memang kamu kalau didengarkan mau berubah? Ya mungkin, tapi aku aja nggak pernah didengarkan. Ini untuk case-case tertentu. Nah, sebetulnya penanganan pasien itu individual sih Bu, itu akan beda case-nya gitu. Tetapi ini saya akan menjelaskan saja secara umum. Ini kalau saya konsultasi pemeriksaan individu itu hampir 1 jam sendiri untuk menggali data. 1 jam loh menggali data. Semua aspek akan saya tanya, dari riwayat kelahiran, pengasuhan, 0 sampai 5 tahun. Pokoknya saya tuh banyak. Jadi saya dapat ini masalahnya. Jadi ini secara umum saja karena case-nya pasti berbeda-beda. Jadi untuk menangani remaja itu memang harus melalui fase berdiskusi. Bukan lagi mengajari atau mengarahkan, berdiskusi. Masalahnya adalah berdiskusi itu tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba bisa diskusi. Itu adalah suatu kebiasaan yang harus dilakukan atau dibiasakan. Ada klien saya atau pasien saya, bukannya sudah mama katanya sudah diskusi. Iya, tapi itu mama ada maunya aja. Cuman diskusinya cuman kalau ada maunya aja. Maksudnya gimana? Ya kalau nggak ada maunya, orang tua sih sibuk sendiri aja, udah sibuk ngurusin ini itu, tiba-tiba ada maunya, duduk sini mama mau diskusi. Nggak mana mau saya dengerin, misalnya gitu. Maksudnya tuh itu Bu. Jadi betul memang berdiskusi. Masalahnya adalah apakah kita membiasakan berdiskusi itu, sehingga komunikasi 2 arah itu memang sudah biasa dilakukan. Yang paling sering terdengar bagi saya keluhan klien itu adalah iya sih berdiskusi, tapi kalau pas ada maunya itu loh Bu. Misalnya pemilihan jurusan baru diskusi, ada masalah di sekolah baru diskusi, ada yang kok cocok sama mama baru diskusi gitu loh. Tapi untuk diskusi kesehariannya itu saya nggak pernah ngobrol sama orang tua saya. Nggak biasa saya ngobrol sama orang tua saya. Banyak main game malah misalnya. Coba, anak-anak main game itu kenapa sih Bu? Karena asik kan? Betul, bayangkan kalau asik, kalau anak merasa bahwa enak ngobrol sama orang tua daripada main game. Yang dipilih pasti orang tua. Logikanya kenapa anak main game? Karena game itu lebih asik daripada orang tua mereka. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ini saya diskusi dengan kawan-kawan saya sama psikolog dan anak saya juga. Ketika kami sibuk, ayahnya anak saya dan saya sibuk, anak saya main game. Tapi ketika ayahnya pulang, ditaruh, ayah Aska mau main. Game itu udah nggak dipakai lagi. Artinya, syukurnya anak saya masih menganggap bahwa ayahnya lebih asik daripada game. Jadi kalau ayahnya dinas, ayah nggak pernah pulang. Nggak pernah pulang katanya, padahal dinasnya 2 hari. Aska kesal, ayah nggak pernah pulang. Iya kan cuma 2 hari, tapi anak 4 tahun kan konsepnya hari juga masih terbatas. Itu. Jadi ketika kenapa anak lebih suka di luar rumah daripada di dalam? Selain karena tugas perkembangannya. Karena di luar lebih asik daripada di dalam rumah. Kebanyakan pasien saya bilang, di rumah itu saya tertekan, di rumah itu saya pusing, di rumah itu saya ini dan lain sebagainya. Nah, maka itu juga perlu kita evaluasi supaya diskusi itu menjadi sebuah kebiasaan yang kita lakukan. Nggak hanya membahas tentang masalah, tapi ngobrol-ngobrol. Kamu sukanya apa sih Kak? Aku suka baca buku loh Mak. Ngobrolin sepeda juga nggak apa-apa ketika jalan sore tadi. Kemudian ketika makan siang bersama-sama, kan tadi di sekolah ngapain? Iya Mak, aku tuh ada suka loh sama laki-laki. Oh iya, dulu Mama suka sama ayahmu tuh waktu Mama ini loh S1 loh, waktu KKN loh. Oh iya Mak, terus gimana? Ngobrolnya nggak harus tentang apa yang ingin kita masukkan. Di sela-sela itu kita bilang, tapi dulu waktu Mama suka sama ayah tuh, wah Mama jadi nggak bisa fokus kuliahnya, galau terus, bingung terus, kangen terus. Adek nanti hati-hati ya kalau suka sama cowok, bisa jadi kayak Mama loh, galau jadi nggak fokus sama pelajaran.
nanti kalau adik suka sama cowok bilang sama mama ya. Nanti kalau galau-galau kita bisa diskusi. Bukan kita melarang, tapi kita memberikan pandangan, kan ada masuk di situ. Mau ngajarin kalau jangan pacaran maksudnya. Tetapi dengan cara yang elegan. Mama tuh dulu, ampun deh. Dulu tuh mama nilainya bagus, tapi gara-gara papa kenal sama papa, wah, tidur tak nyenyak, makan tak nafsu gitu. Keinget-inget terus. Adik boleh jadi gitu, adik kan masih SMA, mungkin nanti begitu. Nanti kalau adik merasa begitu, waktu suka sama cowok bilang deh sama mama. Nanti mama kasih tahu tipsnya gimana. Maksudnya jangan pacaran dulu tipsnya. Mas tipsnya adalah ya nggak apa-apa adik suka, boleh. Tapi nanti kalau galau-galau ke mama aja. Mama kan dulu juga gitu tuh sama papa. Nah itulah diskusinya itu memang tidak bisa tiba-tiba kita diskusi gitu loh Bu. Harus diselipkan dalam setiap sesi-sesi. Tapi pada prinsipnya secara teori menghadapi remaja itu harus diskusi. Maka kalau yang belum dibiasakan diskusi, mulai sekarang dicicil Bu. Jangan, gak usah bahas yang berat-berat. Bahas aja yang sepele-sepele. Tapi anak itu sudah merasakan bahwa saya berdiskusi sama mama tuh ada momen-momen dia gak akan ceramahin saya. Tuh. Maksudnya ada momen-momen kita tuh curhat aja. Oh iya mama juga begitu. Ma, aku tadi pecahin, gak sengaja pecahin vas bunganya guru. Jadi takut besok dia mau cerita, ya nggak Bu? Tapi kalau kita, oh ya mama dulu juga, mama pernah sih kayaknya, pernah nggak ya mama pecahin pas guru? Oh kayaknya nggak pernah sih, kenapa kamu pecahin? Nah, jadi kan di situ dia oke, oh mamaku aman nih berarti nih kalau aku pecahin. Iya ma, tadi tuh aku nggak sengaja begini. Oh, ya tapi kan itu salah kamu. Paruan ya, setengah-setengah ya. Kamu bayarin 10.000, mama bayar 10.000 kalau harga 20.000. Ya tapi nanti uangnya gimana? Nah itu kan abang sendiri yang pecahin, mama cuma bisa bantu. Nah, udahlah. Nah itu masuk tuh di situ bertanggung jawab juga. Tapi nggak bisa diskusi itu tiba-tiba kita ajak anak untuk berdiskusi. Pada prinsipnya begitu ya Bu, harus dilatih pelan-pelan masuk, baru dapat tengah-tengahnya. Seperti saya dulu S1 itu saya anggota BEM. Jadi kalau BEM itu kan rapatnya kan sampai jam 9, jam 10 ya Bu. BEM itu badan organisasi mahasiswa di universitas. Oh ya, dulu senat sekarang BEM gitu ya. Nah, ada perjanjian saya dengan orang tua saya. Kalau saya pulang di bawah jam 9, saya boleh bawa motor sendiri. Karena kebetulan jauh kampus saya. Selain tadi berdiskusi ya, kita juga harus membuat perjanjian dengan remaja. Tetapi kalau saya pulang di atas jam 9, orang tua udah akan nungguin di depan, misalnya kita di tempat makan, orang tua akan nungguin di situ sambil begini. Sambil nungguin saya, karena perjanjiannya begitu. Kemudian orang tua saya menjelaskan, kenapa sih aku kan udah gede, aku udah waktu itu saya kalau S1 tuh lupa 25 atau berapa ya, lupa ada saya usia, pokoknya saya S1 akhir. Kan saya sudah besar, ngapain harus dijemput? Orang tua saya menjelaskan, ini terkait dengan keamanan. Kamu anak perempuan, kalau pulang di atas jam 9 malam, kalau misal terjadi, tapi kami sudah biasa berdiskusi ya, kalau misal terjadi sesuatu, ibu sedih. Kalau ada terjadi sesuatu kamu di jalan, ibu yang paling kecewa, ibu yang paling sedih. Tapi ibu akan jemput kalau kamu pulang di atas jam 9. Oke. Jadi kalau saya masih jam setengah 9, saya pulang sendiri bawa motor. Tapi kalau sudah lebih di atas jam 9, saya akan ngabarin. Saya pulangnya lebih di atas jam 9, orang tua, bapak, ibu saya, zaman dulu saya belum punya mobil, pakai motor, itu sudah nangkring di depan saya tempat makan. Jadi nanti ketika saya pulang, bapak ibu saya di belakang saya. Turun, jalan, gitu ngelewatin. Tapi saya merasa biasa saja dan gak malu, karena itu sudah konsekuensi yang saya buat sama orang tua saya. Dan kita berdasarkan kesepakatan bersama. Saya tahu, ibu saya tahu, kami sama-sama happy. Toh saya boleh naik motor sendiri, tapi kan hanya sampai jam 9. Nah, itu juga salah satu tekniknya, berdiskusi dan mengambil kesepakatan atau keputusan bersama. Mudah tidak? Mudah, seperti ibu tadi. Mudah kalau sudah dibiasakan untuk berdiskusi. Akan sulit kalau ngatur lagi. Emang mama pernah tahu aku ngapain di luar? Mama kan nggak tahu, aku tuh ini untuk BEM, untuk kepentingan BEM, untuk kepentingan kampusku. Ya mama tahu. Kan mama baru mencari tahu sekarang ini kan, karena ada kasus-kasus penjagalan itu kan. Baru mama khawatir sama aku kan, kalau nggak ada kasus itu mama nggak akan peduli kan sama aku. Nah itu udah masalah lain lagi. Tetapi untuk penanganan spesifiknya, biasanya saya harus analisis dulu. Saya tanya anaknya, yang dibutuhin anaknya itu apa sih? Ya, melalui proses assessment tadi. Kira-kira begitu ya Ibu ya.
Kemudian yang kedua, dikit lagi sampai jam berapa Ibu? Sudah ya? Oh belum? Gak apa-apa, oke. Sampainya baik. Dua, tidak bisa bicara dengan jelas kalau tidur biasanya subuh. Nah ini hormon pertumbuhan pada anak itu muncul di jam 11 sampai dengan jam 2 pagi. Hormon pertumbuhan itu efeknya adalah ke pertumbuhan, penambahan berat badan dan tinggi badan, serta konsentrasi, serta kemampuan kognitifnya. Dengan anak itu tidurnya subuh saja, hormon pertumbuhannya tidak optimal. Dengan anak itu subuh saja, dia pasti tidak belajar mengenai aturan, karena tidur itu bisa bebas, bisa kapanpun. Kalau di sekolah ini saya asumsikan dia nggak akan bisa dengerin aturan, karena nggak biasa ada aturan. Tidur mau subuh, mau pagi, mau ini, mau dibebaskan sama orang tua. Pasti di sekolah tidak bisa memahami aturan. Untuk kita apabila kita ingin anak kita usia prasekolah bisa mengikuti aturan di sekolah, harus sudah dibiasakan mengikuti aturan dulu di rumah. Kenapa? Itu sebabnya ada aturan makan, aturan pemberian makan. Itu kenapa ada aturan aturan di sekolah, aktivitas sehari-hari di rumah, kapan jam tidurnya, jam tidur siangnya. Kenapa ada aturan mandi tuh harus dari atas dari bawah? Itu sebetulnya proses belajar anak prasekolah untuk memahami aturan, bahwa di dunia ini itu ada yang namanya aturan. Sehingga ketika dia ke sekolah, oh sudah biasa, oh ada jam segini itu namanya bermain. Nanti ada istirahatnya, nanti baru jam segini pulang. Kalau anak tidak terbiasa dengan aturan, kenapa ada jam tidur, aturan jam tidur, itu anak belajar juga tentang aturan. Kalau anak di rumah saja tidak bisa mengikuti aturan, hampir 90% pasti di sekolah juga tidak akan bisa mengikuti aturan. Nah, kemudian bagaimana anak yang tidur subuh ini? Jelas kita harus sampaikan kepada orang tuanya bahwa perkembangan anak usia berapa? Misalnya 4 tahun misalnya, jam tidurnya adalah harus 12 jam, termasuk tidur siang. 11 atau 12 jam termasuk tidur siang. Kalau misal tidak tidur sesuai dengan seharusnya anak itu tidur, maka dampaknya begini. Nah, untuk kita ngasih tahu orang tua itu tuh sebetulnya ada tekniknya juga, Bu. Tidak bisa kita bilang ini nggak normal, wah orang tua langsung akan marah. Mana ada sih kita mau dinilai orang kita nggak normal, Bu? Saya sangat, karena saya psikolog yang fokusnya klinis anak dan remaja, hal pertama yang saya latih adalah kemampuan untuk menyampaikan diagnosis klinis tanpa menyakiti atau membuat orang tuanya merasa tersakiti. Yang datang ke saya pasti ada diagnosisnya. Ibu, ini IQ-nya di bawah rata-rata. Ibu, ini anaknya autis. Ibu, ini anaknya ADHD. Ibu, ini anaknya ini. Pasti diagnosis kalau ke saya. Nah, maka untuk kita bicara tentang diagnosis ke orang tua ini tidak semudah itu kita menyampaikannya. Karena pasti akan membuat orang tua sakit hati. Ketika sakit hati, dia tidak akan mau kooperatif dengan kita. Sama seperti Bu Guru juga. Kalau Bu Guru ini sudah melabeli anaknya, Bu anaknya nggak normal, orang tua pasti akan sebelah mata melihat Bu Guru. Aku nggak suka sama Bu Guru, itu udah biarin aja dia ngomong apa terserah. Udah ada negatif thinkingnya ini loh Bu orang tuanya ini. Makanya sangat berhati-hati kita untuk berbicara dengan orang tua supaya mereka mau kooperatif dengan kita. Anak yang tidur jam 5 ini harus diberitahu. Tetapi ya cara memberitahunya, coba kalau misalnya ibu kesulitan untuk memberitahunya, suruh ke psikolog untuk konsultasi saja, untuk bertanya gimana caranya supaya jam tidurnya anak ini menjadi baik. Nggak usah anak ini normal nggak normal, coba Bu konsultasi ke psikolog dulu atau ke dokter gimana caranya supaya jam tidurnya anak ini oke. Kita fokus aja ke perilakunya bukan diagnosisnya. Nanti biarkan psikolog atau dokter yang memberikan diagnosisnya. Oh iya Bu, coba ya nanti, soalnya saya juga kesulitan karena saya harus begadang. Bisa dibayangkan begadangnya orang tua kalau anaknya baru tidur jam 5. Saya juga kesulitan. Iya Bu, pasti Ibu kita refleksikan, ada caranya. Kita refleksikan, pasti Ibu capek sekali ya Bu kalau harus jam 5. Iya saya tuh capek sekali. Iya saya paham sekali Bu, saya coba saya membayangkan jadi Ibu harus tidur jam 5 setiap hari. Iya Bu, makanya itu. Nah
Nah, kan udah seneng nih ibunya nih, wah saya didengarkan. Itu ada tekniknya sebetulnya kalau kita bicara dengan orang tua. Saya biasa melakukan itu. Ah, capek, ya oke bu, mungkin bu coba deh bu saya cari referensi ya bu, coba bu ke psikolog. Katanya kalau ke psikolog bisa dibantu supaya pola tidurnya menjadi lebih baik. Iya ya bu ya, soalnya saya udah kewalahan. Iya bu, coba nanti hasil diskusinya sama psikolog, coba diskusi ke sini. Siapa tahu bisa kami bisa juga melakukan sesuatu kepada anak ini. Nah, jalan dulu orang tuanya. Gitu. Jadi adalah tekniknya untuk kita tuh ngomong sama orang tua kadang kala saja sudah dijelaskan sedemikian rupa, orang tua masih dalam tanda kutip belum terima. Maka untuk diagnosis klinis biasanya ketika saya memberikan diagnosis negatif, saya akan dampingi atau sertakan dengan kata-kata tetapi bisa dioptimalkan bu. Misalnya. Tetapi ada positifnya bu dari anak ini. Misalnya, jadi nggak dijelek-jelekin mulu. Kita juga sampaikan positifnya atau prognosisnya atau kedepannya kalau anak ini di terapi, anak ini bisa begini loh bu. Jadi ada hope, ada harapan dari orang tua, nggak cuma disalahkan atau ditekan, ya, anak ini tuh salah, anak ini tuh gangguan, anak ini begini. Orang tua jadi berbesar hati. Kira-kira begitu. Oke, mendaftar. Akhir aja ini jawab pertanyaan ya Bu. Nanti materinya bisa dibaca sendiri, insya Allah sudah bisa dipahami di bawah-bawah ya Bu. Selesai ini kita selesai karena sudah mau Jumatan. Jadi tidak bisa bicara dengan jelas. Mendaftar biasa-biasa saja, tapi tidak normal. Kalau melihat ini dan sebagainya. Kalau dibentak baru duduk. Jadi begini Bu, memang kalau anak berkebutuhan khusus, terapisnya itu nggak bisa. Ayo sayang, coba duduk. Wah nggak didengar Bu. Memang kalau terapis itu duduk. Satu instruksi. Kenapa? Karena anak berkebutuhan khusus terlalu berisik isi kepalanya. Kalau terlalu banyak kata-kata nggak didengar. Itu kenapa dia akan nurut dengan kata-kata yang tegas dan dalam. Karena terapis begitu. Duduk. Lihat, berhenti. Ayo kamu duduk, nanti kalau kamu nggak duduk nanti kamu dimarahin mama kamu. Ayo duduk, nanti duduk sini. Nggak bisa dengar ya. Nggak ada itu didengar Bu, saya jamin. Jadi kenapa didengar? Karena instruksinya memang tegas dan biasanya singkat untuk terapinya anak-anak berkebutuhan khusus seperti autisme, ADHD dan sebagainya. Pegang, masukkan. Nah, jadi itu kemudian kalau kita memberikan instruksi yang tegas biasanya akan lebih mudah untuk didengar oleh anak berkebutuhan khusus tersebut. Memang begitu. Ya, kalau tergantung dari terapisnya sebetulnya. Tidak tega, ya. Iya, betul. Ya, tegas dan galak itu hampir mirip-mirip tipis ya, tapi pada prinsipnya tuh tegas tadi. Mungkin bisa disampaikan kepada gurunya, tegas dan satu kata. Gak tega, karena memang bukan guru khusus berkebutuhan khusus ya, Bu. Karena kan sebetulnya guru yang jurusan SLB itu kan ada juga ya, mereka dilengkapi oleh Iya, betul. Biasanya karena betul dipegang tangannya, duduk. Ya, maaf ya Bu. Iya. Kalau guru kelasnya yang melakukan hal itu, dia takut nanti anak yang lain melihat, kok itu gurunya kejem banget gitu kan. Jadi anaknya lari keluar. Saya memperhatikan seperti itu, kok dia nggak dengar. Lalu saya jalan diam-diam, saya tangkap. Sini, kamu Bu. Mana Bu? Baru gitu. Tahu ya. Karena gurunya, saya bilang guru tolong buat seperti itu. Karena orang tuanya kan udah tahu kok. Betul. Lakukan aja. Tapi berikan pengertian kepada kawan-kawan yang lain bahwa dia ini anak spesial, bukan seperti kamu. Betul. Tapi kebanyakan guru ya. Ketika yang bukan aja juga nggak lakukan Bu. Iya. Pada prinsipnya tegas dan satu kata untuk anak berkebutuhan khusus, karena kalau terlalu banyak instruksi Nggak masuk. tidak bisa diterima.
Udah 2 jam. Asik gak sih Bu belajar perkembangan anak? Asik. Kurang waktunya ya, nanti next ada sesi kedua ya Bu. Energinya juga sudah drop kayaknya. Nanti next kita request lah Bu, request sama Bu Hesti mau bahas tentang apa. Kalau perkembangan anak itu kan banyak, mungkin spesifik kita bahas perkembangan emosinya misalnya. Nanti kita kupas tuntas gitu. Lanjutkan, masih banyak ini. Oh iya, nanti monggo, terserah gimana Bu Hesti. Orang tua juga butuh, betul. Ya. Oh, mau. Boleh nanti hubungin saja ke saya. Mampu. Masalah perkembangan bukan gangguan. Jadi ada yang namanya gangguan, ada yang namanya masalah. Kalau masalah itu biasanya anak normal yang bermasalah. Normal bermasalah. Kalau anak ABK atau anak berkebutuhan khusus itu biasanya gangguan, disorder. Sudah menyangkut perbedaan sistem syaraf yang mengakibatkan anak ini membutuhkan terapi intensif. Gitu, namanya neurodevelopmental disorder. Jadi tadi ada namanya selective mutism. Jadi dia jago kandang saja. Kalau di rumah dia aktif, kalau di sekolah dia diam. Banyak juga kasus-kasus seperti itu. Biasanya untuk kasus selective mutism ini ada sesuatu yang pernah atau anak ini ingat terkait dengan situasi di luar rumah. Mungkin boleh kita evaluasi. Nah, hati-hati kamu kalau di luar ya nanti diculik. Wah, kita udah masukin macam-macam tuh. Anak jadi pandangannya tentang rumah, tentang luar rumah itu penculikan, inain. Karena kita juga hati-hati juga Bu sama anak prasekolah untuk memberikan saran. Mereka itu konkret. Mereka menerima apa adanya yang kita berikan. Kemudian nanti duduk ya. Kalau kamu nggak duduk, kalau kamu ngobrol sendiri nanti bu guru marah. Dijem. Takut gurunya marah. Dia diasumsikan ngomong itu bikin bu guru marah. Makanya dia diem, ditanya pun juga diem. Nah ini kita spesifik sama anaknya, harus kita assessment. Orang tuanya juga assessment. Ibu dulu pernah cerita apa, atau lain sebagainya. Atau mungkin anaknya pernah trauma. Artinya ketika dia di luar rumah, dia pernah dimarahin oleh seseorang yang ibunya tidak tahu, sehingga ketika dia di luar akan langsung diem. Harus dipaksa dulu ngomong. Kalau kita nggak tahu trauma apa yang terjadi pada anak kalau kita tidak assessment tadi spesifik untuk anaknya. Saya pernah ada anak 3 tahun tidak mau ngomong. Katanya di sekolah dimarahin sama gurunya. Mungkin marahinnya itu ya berbeda karena di rumah anak orang tuanya lembut, di sekolah gurunya agak tegas dengan aturan, udah dibilang dimarahin. Boleh jadi seperti itu, akhirnya dia tidak mau ngomong. Wah kalau anak tuh banyak Bu, banyak faktornya. Sehingga kalau mau kita tahu apa penyebabnya harus di-assessment. Apakah karena trauma? Apakah kita memberikan wejangan-wejangan yang ditangkap sedemikian rupa oleh anak itu sehingga dia takut akan situasi di luar rumah? Atau fondasi kepercayaan dirinya yang karena kita kurang apresiasi tadi dari segi sosial emosinya kurang kita berikan, atau kebanyakan kita berikan sehingga ketika melihat gurunya mengapresiasi teman-teman, berarti aku biasa aja dong. Itu sangat bervariasi, jadi harus kita assessment ibu apa penyebab selective mutism ini. Tetapi pasti ada penyebabnya biasanya. Kemudian sudah ya. Tadi yang terakhir ya Bu. Tadi itu apa Bu? Terakhir ya. Ini nanti kita next ketemu lagi. Tadi gimana Bu? Maaf saya lupa. Remaja yang kurang pede. Iya, remaja yang kurang pede. Oke. Usianya berapa? 17 tahun ya Bu? Kalau di rumah dia oke, kalau di luar dia pede. Nah, ini menarik. Biasanya remaja yang kurang pede ini ada pengalaman traumatis di sekolah. Ini pengalaman saya, sekali lagi pengalaman itu spesifik anaknya. Tapi kebanyakan dari remaja-remaja yang keluhannya adalah kurang pede,
itu ketika dia cerita, oh iya kak, dulu tuh waktu saya di SMP saya pernah diketawain waktu maju di depan kelas. Cuma diketawakan saja, tapi bikin dia langsung drop. Atau seperti yang remaja tadi, ketika dia maju suruh membuat kalimat, dia tidak bisa. Pasti ada peristiwa pemicunya sehingga dia menunjukkan kecemasan atau ketakutan ketika harus tampil atau terlihat di muka umum. Coba ibu gali lagi waktu SD. Waktu SD kayaknya kamu gak begini nak. Misalnya, iya mah dulu waktu SD teman-temanku enak. Oke, teman-temannya enak. Waktu SMP kamu kayaknya juga gak begini. Enggak mah dulu waktu SMP tuh teman-temanku tuh pinter-pinter semua, tapi aku nggak pinter, jadi aku merasa kalau maju tuh aku tuh bodoh daripada teman-temanku, jadi aku malu kalau aku mau maju. Oh ternyata dia rendah diri karena dibilang nggak pinter. Dia merasa, dia mengasumsikan bahwa dirinya tidak sepintar teman-temannya. Akhirnya rendah diri itu, dia tidak terbiasa maju. Kalau tidak punya pengalaman maju, ya dia akan terus takut untuk maju. Kan tidak pernah ada pengalaman bahwa saya pernah bisa maju. Bawa tuh sampai SMA, sampai kuliah, sampai mana-mana. Ketika saya tanya, kalau orang yang punya gangguan kecemasan, saya tanya, tapi kamu sudah pernah maju ke depan kelas belum? Belum pernah. Lah terus dari mana kamu tahu kalau kamu itu, dari mana kamu akan belajar untuk maju ke depan kelas kalau kamu tidak pernah mencoba untuk maju? Tapi saya takut, yaitu seperti saya dulu. Dulu saya ngomong pertama kali setelah lulus jadi psikolog, takut, bingung ngomongnya apa, Tapi setelah maju yang ke-10 kali, ya udah biasa karena dilatih. Ketika anak takut tidak pernah ada mencoba satu kali, tidak ada proses latihan di situ. Oh dulu kamu pertama maju ada banyak E-nya. Coba nanti diingat-ingat di maju yang kedua jangan dikurangin E-nya. Di maju yang ketiga dikurangin E-nya dan lain sebagainya. Jadi pasti itu ada sesuatu pengalaman Bu ketika di SMP atau SMA yang menyebabkan dia mempersepsikan kalau di depan orang itu, biasanya orang punya gangguan kecemasan, aku nanti dibilang aneh, takut salah ngomong, takut omonganku nggak dipahami sama orang, takut, coba diingat-ingat, coba ditanya ini. Emangnya kalau kamu maju di depan orang, apa sih yang kamu pikirin? Aku takut begini. Nah, itu nanti takutnya diolah lagi. Kalau kamu belajar bawa catatan kan jadi ngomongku bisa lebih baik. Iya sih, tapi nanti aku takut dibilang aneh. Coba nanti kamu dandan yang cantik, dandan yang pas supaya orang nggak lihat kamu aneh, tapi lihatnya bagus. Udah tuh aneh udah kita benerin. Ngomong takut nggak bener, kita kasih textbook misalnya supaya dia ngomongnya lebih benar. Dan kita tanganin tuh satu-satu ketakutannya dia ini. Tapi harus tahu dulu apa yang menyebabkan dia takut. Ya itu aja ya Bu, kurang lebihnya. Kayaknya energi saya juga sudah habis. Ibu pun saya yakin demikian. Iya, gimana Ibu?